Jelas bedanya? Jadi tadi, nah kalau yang sisi satunya, nah yang sering kali kita dengar tajam ketika orang mainnya ini. Nah, sebagus apapun kamu main, sejago apapun kamu bisa mainin teknik kayak apa, kalau misalkan suaranya kayak gini, kan itu pasti ada sisi annoyingnya ya untuk didengar, kayak aduh capek banget telinganya dengar orang main kayak gitu. Halo teman-teman Eora, di video hari ini saya ingin membahas gimana sih caranya kita membentuk kuku. Nah ini penting banget, terutama kalau misalkan kamu main gitar nilon atau kamu sedang menekuni pembelajaran gitar klasik. Ini penting banget. Dulu saya juga baru menyadari pentingnya ini ketika saya berkuliah di Austria dulu. Karena sebelumnya saya juga udah sempat kuliah di Indonesia. Tapi di Indonesia nggak terlalu banyak yang ngomongin soal ini. Ya sedangkan waktu saya sana itu tuh menjadi hal yang sangat-sangat penting ketika kamu menjadi seorang pemain gitar klasik. Bahkan guru saya aja kadang-kadang suka ngamplasin kuku saya karena dia sendiri nggak tahan kalau suaranya nggak bulat. Nah jadi ini menjadi suatu hal yang penting banget, terutama kalau kamu memainkan gitar klasik ini dalam sebuah konser atau kamu bermain di depan publik. Tentunya ini juga penting ketika kamu mendengarkan untuk diri kamu sendiri ya, tapi ini akan menjadi lebih penting lagi kalau kamu bermain untuk orang lain, karena orang lain yang akan mendengar tone production kamu. Pernah gak kamu merasa kayak gini? Kalau misalkan ada yang main gitar nilon ya terutama, atau mungkin kalau pernah nonton konser gitar klasik, pernah kamu mempertanyakan kok tone-nya ini bisa bulat banget ya? Atau mungkin ke sisi yang lain, kok tone-nya tajam banget sih, kayak ceting-ceting gitu bunyinya. Nah itu yang menjadi efek dari pembentukan kuku kita sendiri. Dan gimana sih caranya kita ngebentuknya, gimana sih cara kita ngamplasnya sampai bisa halus kayak gitu. Nah jadi hari ini kita akan bahas itu. Dan mungkin kalau misalkan kamu masih bingung gitu ya, kok bisa sih dari kuku ini hasilnya suaranya bulat. Nah kalau misalkan kamu bayangin gini deh, kalau kita gunting kuku, seringkali kan ya kita gunting kuku sampai habis ya, jadinya kita nggak terlalu merhatiin lah bentuknya. Coba kamu bayangin kalau kamu menjatuhkan benda atau kamu menyentuh benda dengan sesuatu yang runcing dibanding kamu kalau nyentuh sesuatu benda dengan barang yang permukaannya halus atau permukaannya tidak runcing ya, lebih bulat atau mungkin ya ada banyak curve-nya. Nah, itu kan pasti hasilnya beda ya. Kalau kamu mukul barang pakai yang runcing, itu kan biasa frekuensi suara yang dihasilkan juga lebih tinggi. Ya makanya kedengarannya tajam. Nah, sedangkan kalau kamu mukul sesuatu dengan sesuatu yang halus, itu pasti lebih rendah dari segi frekuensi yang dihasilkan, dan terdengarnya jadi lebih halus juga. Nah, jadi itu yang ingin kita capai, gimana caranya kita bisa membentuk kuku sehingga kita menghasilkan tone yang tidak tajam. Ya, ini akan berbeda kalau misalkan kamu mainannya seperti ini. Nah, saya kasih contoh ya. Ini mungkin kamu lebih baik kalau misalkan dengerinnya pakai headphone atau headset ya. Kalau misalkan saya mainin pakai sisi ini kebetulan udah saya bentuk juga. Ya, bunyinya seperti ini. Nah sekarang sisi yang sebelah sini, sisi dalamnya ini tidak sehalus yang di sisi ini ya, ada sedikit lekukan ya. Nah ini kalau misalkan saya mainin dengan sengaja pakai sisi ini, bunyinya akan kayak gini. Jelas bedanya? Jadi tadi, nah kalau yang sisi satunya, nah yang sering kali kita dengar tajam ketika orang mainnya ini. Nah sebagus apapun kamu main, sejago apapun kamu bisa mainin teknik kayak apa, kalau misalkan suaranya kayak gini, kan itu pasti ada sisi annoyingnya ya untuk didengar, kayak aduh capek banget telinganya dengar orang main kayak gitu. Nah jadi kita ingin menghindari komentar-komentar seperti itu dengan cara membentuk kuku. Nah jadi gimana sih caranya kita membentuk kuku
Ini sebenarnya kalau misalkan kamu baca beberapa buku gitar klasik gitu ya, banyak beberapa cara atau metodenya atau mungkin perspektif tiap penulisnya itu berbeda. Nah, saya akan membagikan yang menurut saya di sini cocok untuk saya dan bisa menghasilkan suara bulat. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah ketika kita bermain gitar klasik, kita kan menyentuh senar dengan bagian yang ini, ya kan? Bagian yang di sini. Nah, semoga ini jelas ya. Nah, jadi kita ini ingin mencapai sisi ini menjadi lebih halus permukaannya. Karena kita akan menyentuh senar menggunakan sisi ini, bukan sisi yang ini. Ya, jadi di sini kita harus menghabiskan kuku yang di bagian ini sehingga dia tidak membentuk sudut. Kalau cewek-cewek kan kadang suka bikin kuku tuh bentuknya kotak-kotak gitu ya. Nah, sudut dari kotaknya itu yang tidak baik karena sudut tersebut akan menimbulkan suara tajam. Ya, makanya kalau teman-teman lihat, ini saya di bagian sebelah sini habis. Jadi kalau di depan kayak gini nih. Dia bergerak ke arah sana, dia bergerak ke arah sana, dia bergerak ke arah sana. Oke. Nah, jempol juga sama. Jadi dia menghabiskan sisi ini. Nah, ini udah sedikit panjang, saya juga harus kikir. Oke, seperti ini. Nah, ini berapa panjang kuku yang harus dikikis atau berapa panjang kuku yang harus kita punya. Ini balik lagi, kita nggak bisa sama ratakan dengan tiap orang. Kalau kamu lihat dari depan, ini kuku saya mungkin udah terlalu panjang ya. Tapi kalau kamu lihat dari belakang, sebenarnya dia hanya tersisa sedikit di atasnya. Oke. Nah, ini udah terlalu panjang juga, belum saya kikir. Nah, seperti ini. Ya, karena tiap orang bagian merahnya ini beda-beda. Ada yang dalam banget, ada yang keluar banget. Jadi yang penting kamu lihat dari sisi ini. Apakah udah terlalu panjang? Karena kalau terlalu panjang, nanti senarnya berjalan ke sini, dia tidak bisa keluar dari jari kamu. Jadi semakin nyangkut di sininya. Ya, senarnya nanti nyangkut. Jadi senarnya itu harus bergerak halus ke sini keluar, bergerak halus keluar, bergerak halus keluar. Nah, jadi stepnya gimana? Yang pertama itu stepnya, jadi kamu harus bentuk dulu seperti yang tadi. Jadi di sininya jangan sampai ada sudut-sudut gitu di sini. Nah, ini caranya ya kamu pakai kikir yang kasar, kamu bentuk. Ya biasa kalau saya kan gini ya. Ini susah nunjukinnya kalau kayak gitu ya. Jadi di sini di bawah kuku dikikir halus. Jadi jangan di depan gini ya, tapi dikikir dari bawah karena kan senar juga lewat bawah. Ya, jadi dikikir halus sampai sebelah sini nggak ada sudut-sudutnya. Oke. Nah, nanti yang sebelah sini, yang sebelah dalam sini bisa lebih panjang. Ya, dan ini juga jangan terlalu panjang ya di tengah-tengahnya karena tadi yang saya bilang senar kita tuh jalannya harus gitu. Ya, jadi dia harus bisa cepat keluar juga. Jangan sampai tertahan di kukunya lagi. Oke. Nah, itu semuanya coba dikikir kayak gitu. Dan ini juga harus kamu tes ya. Jadi begitu udah bentuk satu kali, biasanya tuh didengerin dulu suaranya udah oke belum ya, dan maininnya enak nggak ya, nyangkut nggak ya. Jadi kalau misalkan habis dikikir, coba dipetik dulu senarnya. Apakah pas metik kok dia masih nyangkut ya, nggak langsung keluar gitu. Nah, itu berarti masih kepanjangan. Itu jadi harus dites. Nemuin bentuk kuku yang enak itu juga perlu eksperimen ya. Jadi nggak langsung saya bilang ini kuku yang bagus tuh kayak gini terus bisa langsung enak gitu mainnya. Jadi mesti kamu coba pribadi juga. Nah, setelah itu biasanya saya pakai amplas yang ini. Ini saya lupa belinya di mana, apa di Indonesia apa waktu di Austria, saya lupa. Kayaknya sih di Austria karena saya cari kemarin di e-commerce nggak ada. Tapi basically kamu bisa cari merek ini 3M ya. Cari yang agak halus. Ini besarnya 500. Jadi supaya dia menghaluskan sisa-sisa residu yang tadi pakai amplas kasar.
Kalau kamu pakai amplas kasar, itu kan karena dia kasar banget, jadi pasti ada kayak sisa-sisanya gitu kan. Dan kadang juga bentuknya karena dia terlalu kasar, bentuknya kadang-kadang tuh masih ada kayak sudut-sudutnya gitu. Jadi kita ngalusinnya pakai ini lagi. Ya, dan kamu bentuk lagi sampai itu nggak ada yang bentuknya kayak gini zigzag gitu, atau mungkin bentuknya jadi nggak mulus, nggak rata. Oke? Nah, setelah itu biasanya saya pakai ini lagi. Nah, ini super halus banget. Jadi again pakai amplas bangunan. Selain lebih mudah dicari, lebih murah dari harganya juga. Jadi ini 1.500 ya, 1.500 W. Ya, jadi lebih halus lagi daripada yang ini tadi. Ini buat ngangkat sisa-sisanya. Nah, ini buat benar-benar ngalusin. Jadi biasanya saya ya amplas di bawahnya, di atasnya. Pokoknya seluruh permukaan itu diamplas sampai pas kamu coba tes pakai jari yang lain. Ya, ini tuh nggak ada berasa kayak ada jeglokan gitu. Jadi benar-benar jeglokan tuh apa ya? Maksudnya yang ngerti ya. Jadi nggak ada sisa-sisa yang nggak halus gitu. Jadi benar-benar jalannya tuh lurus ya. Jadi dirasain itu semuanya. Nah, jempol juga begitu sama. Kayak ini jempol juga udah kepanjangan buat saya. Ini belum dikikir lagi. Jadi 3 amplas ini yang saya gunakan. Sebenarnya kalau misalkan kamu ke toko-toko kosmetik, biasanya kan ada yang kayak gini nih, yang busa gitu ya. Terus kan biasa dia ada 3 sisi atau 3 cara pemakaian gitu. Yang kasar, yang halus, sama sangat halus lagi. Nah, itu juga bisa pakai itu. Cuma saya kurang suka pakai itu karena biasanya tuh gede bentuknya. Nah, kalau ini dia kan tipis ya. Ini bisa cari di e-commerce. Ini saya ingat beli di Indonesia. Jadi kalau kayak gini kan dia bisa masuk ke sela-sela gitu loh. Dan ini enak juga dibawa-bawa kan, gak gede. Nah, terus kalau yang ini saya sukanya kertas-kertas kayak gini, kertas amplas, karena ya dia lebih fleksibel aja. Saya mau ngebentuk kayak apa juga saya bisa tekan gitu kan, bisa dilipat-lipat kayak gitu kalau udah habis. Kalau yang balokan seperti itu kan saya nggak bisa tekan-tekan dengan fleksibel ya. Sebenarnya kalau di Eropa, buat teman-teman mungkin yang punya kesempatan ke Eropa, itu ada yang namanya micromesh. Itu amplas khusus untuk pemain gitar. Nah, itu dulu saya sering nyetok, cuma karena udah balik ke Indonesia jadi nggak ada aksesnya lagi ke situ. Jadi sekarang pakai alternatifnya ya ini, amplas bangunan. Which is sebenarnya ini juga sama sih. Cuma kalau itu dia materialnya tuh kayak kain gitu. Jadi bukan lembaran kertas kayak gini. Ya, jadi itu kelebihannya ya lebih enak aja lah di tangan karena dia bentuknya kain gitu dan lebih fleksibel. Bisa masuk ke sela-sela juga. Which is sebenarnya ini juga bisa. Cuma saya lebih suka dari feelingnya pakai yang bentuk kain itu aja. Cuma sayangnya nggak ada akses. Oke. Jadi itu gimana caranya membentuk kuku. Tentunya kalau kiri udah jelas harus digunting semua, jadi nggak boleh ada kuku. Kalau nggak ada jaraknya nanti pas kamu main di senar ada di fret ya. Jadi ada jarak antara kuku dan fretnya, itu nggak bagus. Di kanan kamu harus coba lagi begitu kamu udah bentuk, apakah suaranya sudah halus atau belum. Bentuk dan diamplas ya, jadi bukan cuma dibentuk doang. Kalau dibentuk doang itu pakai amplas kasar kayak tadi terus udah, itu suaranya bakal lebih worse lagi daripada yang kalau orang main biasa gitu ya, karena banyak banget sisa-sisa yang nggak ratanya, itu banyak residunya juga, dan itu suaranya bakalan makin kasar lagi. Oke, jadi semoga itu juga bisa meningkatkan tone production kamu, karena again kita nggak pengen cuma punya teknik, tapi gimana caranya kita bisa memproduksi suara yang juga nyaman untuk pendengar dan untuk diri kamu sendiri ya. Kamu kan yang main lebih sering gitar. Oke, jadi itu aja untuk video hari ini. Semoga membantu. I'll see you guys in the next video. Bye.